Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dengan NIM 2401020026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil gambaran topologi yang saya buat tentang pembagian alamat IP pada kondisi di mana seorang administrator jaringan pada suatu perusahaan ditugaskan untuk membangun suatu topologi jaringan pada perusahaan tersebut. Dengan ketentuan sebagai yang pertama memiliki sebuah web server dan database server, lalu memiliki sebuah router sebagai gateway untuk menyambung ke internet, lalu memiliki sebuah koneksi wireless yang menggunakan fasilitas hotspot, lalu memiliki 25 klien yang mengakses internet menggunakan wireless, dan memiliki 25 klien yang mengakses internet menggunakan kabel, lalu 3 buah router yang saling terhubung, lalu ada IP network untuk lokal area 192.168.x merupakan tanggal lahir tanggal 1, lalu 0/24. Lalu pembagian IP dalam lokal area dihitung menggunakan subnetting. Nah, subnetting jaringan untuk menentukan IP address yang digunakan pada masing-masing jaringan diperlukan perhitungan subnetting dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, di jaringan bintang wireless ada 24 klien dan 1 interface router. Di bagian bintang ini 24 klien dan satu interface router. Lalu di jaringan Karimun ada 24 klien, lalu ada 1 interface router. Lalu di jaringan Batam ada 1 server dan 1 interface router. Lalu di jaringan Batam Karimun ada 2 interface. Lalu ada di jaringan Karimun Bintan ada 2 interface. IP address yang digunakan 192.168. Itu dapat diganti dengan tanggal lahir. Lalu saya juga menggunakan IP bukan IP lokal, yaitu 203.0.113.1. Baik, ini merupakan topologi yang telah saya buat. Baik, setelah saya mempersiapkan perangkat dan kabel, lalu di sini kita akan konfigurasi IP address router. Yang pertama kita akan mengkonfigurasi IP address menggunakan CLI di router Batam. Saya telah mengkonfigurasi CLI-nya. Setelah router Batam, kita akan mengkonfigurasi ke area Karimun dan ke area Bintan. Dan ini kita akan konfigurasi CLI ke area Bintan. Baik, setelah kita
konfigurasi IP address router, lalu kita akan konfigurasi end device sama wireless. Sini kita akan klik server button dulu. Nih, kita klik server, lalu kita pergi ke desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini IP address-nya kita isi 192.168.1.66. Lalu subnet mask-nya kita isi 255.255.255.252. Default gateway-nya kita isi 192.168.1.65. Lalu kita ke service, ke HTTP ini pastikan dia on ya. Lalu setelah konfigurasi ke server Batam, kita konfigurasi ke klien Karimun, yaitu kita klik PC, lalu ke desktop, kita IP configuration, lalu di sini kita masukkan IP address-nya 192.168.1.34. Subnet mask-nya, default gateway-nya 192.168.1.33. Begitu juga dengan seterusnya. Terus 92.168.1.335. Tadi 34 sekarang 35. Subnet-nya tetap sama 224. Lalu default gateway-nya 192.168.1.33. Nah, lalu kita akan konfigurasi access point-nya di klien Bintan. Di sini kita klik access point, lalu kita ke config. Nah, di config ini ada port 0 dan port 1. Kita klik port 1, ubah SSID-nya jadi SSID-nya Bintan Kospat. Nah, lalu ke laptop, kita klik laptop, lalu kita ke physical. Nah, kita matikan dulu port laptopnya, ini powernya ini ya, ini. Lalu kita ganti port Ethernet dengan modul WiFi, yaitu dengan WPC 300N yang ini. Ini kita taruh di modulnya, kita buang di sini, kita ganti ke ini. Nah, lalu nyalakan lagi. Lalu kita masuk ke desktop, PC wireless. Nah, di sini ada pilihan connect, lalu kita connect. Nah, kita lihat dulu. Ini udah connect ya. Terus buka lagi di laptop klien WiFi tadi. Kita pergi ke desktop, lalu kita ke IP configuration, lalu di sini kita masukkan IP address-nya. (192.168.2) Lalu subnet mask-nya di sini 224. Lalu default gateway-nya 192.168.1.1.
Nah, subnet yang berbeda. Yang pertama kita masuk ke router Bintan. Di sini kita ke CLI, lalu kita ketik ini. Lalu setelah kita ketik perintah IP router ini, kita ketik exit. Nah, lalu dia akan menyimpan. Nah, untuk memastikan IP-nya betul-betul ada, kita ketik perintah ini, show IP router. Selanjutnya, kita ke router Karimun. Nah, di sini kita langsung router Karimun merupakan router yang berada di tengah-tengah, di mana rute ke arah Bintan sebelah kanan dan rute ke arah Batam sebelah kiri. Dan rute ke internet juga, karena Karimun ini terhubung langsung ke Batam, maka pintu keluarnya atau next hop-nya adalah IP-nya 192.168.169. Setelah kita memasukkan IP routernya, di sini sudah ada pesan oke, lalu kita coba show IP router. Nah, di sini sudah muncul beberapa IP-nya. Kita ke router Batam. Router ini bertugas mengarahkan balik data dari server ke seluruh jaringan lokal perusahaan. Di sini saya menggunakan summary route, di mana subnet masknya 255.255.255.128 agar mencakup semua klien di Karimun dan Bintan sekaligus. Selain itu, rute terakhirnya saya mengarahkan ke IP public agar seluruh karyawan di perusahaan bisa mengakses internet. Nah, ini kita ketik. Ini saya tadi mengetik perintah ini. Lalu sini sudah muncul pesan oke, lalu kita show IP router. Ke step selanjutnya, pastikan semua kabel yang terhubung berwarna hijau. Ini karena kabel antara router Batam ke router internet gateway ini masih berwarna merah, maka kita akan mengaktifkan, karena jika dia berwarna merah statusnya masih belum aktif. Nah, di sini kita langsung aja ke config, lalu kita ke serial, ini kita on kan biar dia no SH. Nah, di sini bisa terlihat kabelnya berwarna hijau. Lalu kita di sini saya akan melakukan ping di salah satu PC di jaringan Karimun dengan target internet server dengan alamat IP 203.0.1.13.2.1. Nah, di sini bisa kita lihat statusnya reply. Ini menunjukkan bahwa rute search yang kita bangun dari router cabang melewati router Batam hingga ke gateway internet sudah berhasil saling berkomunikasi tanpa hambatan. Baik, setelah kita melakukan ujian di area Karimun dengan menggunakan PC klien, maka selanjutnya kita akan melakukan ujian di area Bintan menggunakan laptop klien dengan access point. Di sini kita ke laptop klien, lalu kita ke command prompt, lalu kita ping 203.0.113.0.113.1. Nah, di sini bisa kita lihat TTL 253, maka layanan web server yang berhasil diakses dari perangkat wireless. Ini membuktikan bahwa integrasi antara jaringan LAN dan wireless atau WLAN dalam topologi ini telah sukses dilakukan. Sekian video dari saya. Terlebih terkurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.